Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita membaca dari ayat yang ke-20, 22, 20, 21, 22, 23. 4 ayat saja. Makasih. Apakah sudah dapat semua? Oh, sudah ada ditayangkan. Baik, kalau sudah saya membaca ayat yang genap, nanti Jemaat baca ayat ganjil sampai selesai. Ya. 4 ayat ini kita bergantian 2 ayat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Diulang sekali lagi supaya mengerti yang kita baca. 23 ayat 20. Ketika Petrus berpaling itu apa? Nengok ya. Ketika Yesus nengok, ia melihat siapa? Murid yang dikasih Yesus itu siapa sih? Yohanes. Jadi ketika Petrus nengok, dia melihat siapa? Yohanes, ya. Yohanes yang waktu lalu katanya pernah makan duduk bersama ketika perjamuan malam dan bertanya ketika Yesus pernah mengatakan bahwa di antara kamu ini ada orang yang akan berkhianat menyerahkan aku. Lalu ini murid yang paling dikasih Yesus bersender di dadanya. Itu adalah seorang yang bernama Yohanes. Dan bertanya sama Yesus, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ayat 21 baca. 2, 3. Jadi ketika Petrus itu nengok dan melihat Yohanes, dia tanya sama Yesus. Waktu itu Petrus masih sedang dalam percakapan belum lama selesai dengan Yesus yang bertanya, apakah Simon anak Yohanes itu yaitu Petrus mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada. Sampai 3 kali pertanyaan itu dan 3 kali pula Yesus memerintahkan agar Petrus menggembalakan. Namun selesai pertanyaan atau tanya jawab tadi, maka Petrus melihat seorang Yohanes dan bertanyalah dia juga kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia, Yohanes itu?" Nah, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki, kalau aku mau, kalau aku kehendaki,
supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Maksudnya aku datang itu Yesus datang kembali yang kedua. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, kira-kira Petrus yang bertanya tadi disukai sama Yesus enggak? Pertanyaannya itu. Kagak. Yesus mau memuji Petrus dengan pertanyaan itu atau tidak? Tidak ya? Tidak. Terus perbuatan Petrus yang seperti tadi, itu biasa disebut apa? Kepo. Iya. Kepo itu apa? Kemudian lanjut ayat yang terakhir. 2, 3. Iya. Nah, malam ini kita akan bicara tentang satu judul singkat. Kalau tadi disebut Petrus itu melakukan perbuatan seperti itu disebut dengan kepo, maka judulnya jangan kepo. Gitu ya. Nah, jangan kepo. Kepo itu dalam bahasa Inggrisnya kepanjangannya begini. K-nya adalah knowing. Knowing itu artinya mengetahui. Pengen tahu tuh. E-nya E-nya itu every, setiap. P-nya itu particular, khusus tuh, tertentu gitu. Nah, terusnya O-nya itu objek, ya sesuatu ya. Jadi knowing every particular object itu kepo. Artinya kepengen tahu setiap hal. Pengen tahu setiap hal. Jadi kalau ada apa-apa dia pengen tahu. Yang buat jalan macet itu seringkali bukan karena terjadinya kecelakaan orang itu beruntun di jalur yang kita lewati, kadang itu terjadi di seberang. Kenapa yang di seberang yang terjadi kecelakaan yang macet juga di sini imbasnya? Karena kebanyakan orang yang berjalan di sisi ini itu suka berhenti di tengah jalan, pengen tahu apa yang telah terjadi gitu. Maka seringkali menyebabkan kemacetan. Nah, bahasa gaul kepo ini memiliki makna bahwa adanya rasa ingin tahu yang berlebihan. Kita boleh pengen tahu dan cenderung manusia itu sifatnya kepengen tahu. Apa aja pengen tahu begitu. Tapi yang dimaksud dengan kepo ini kepengen tahu, rasa kepengen tahunya itu terlalu over, terlalu berlebihan tentang bukan kepentingan yang terkait dengan dirinya, tetapi kepentingan atau urusan orang lain. Jadi kepentingan orang lain, urusan orang lain dia pengen tahu. Nah, belajar firman ini intisarinya, kesimpulannya dari cerita Petrus yang bertanya tentang Yohanes, maka Yesus mau katakan udah jangan kepo. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus bilang jangan kepo? Itu bukan urusan kamu. Emang nggak boleh kepo itu? Boleh nggak sih kepo itu? Ah, sok kepo lu. Kenapa? Lihat-lihat, oh berarti masih tergantung gitu ya. Tadi sekali lagi, kepo dengan rasa ingin tahu secara normal beda ya. Yang dimaksud kepo itu terlalu berlebihan ingin tahunya urusan orang lain, bukan urusan kita. Ya. Kepo itu pengen tahu urusan orang lain, pengen tahu kepentingan orang lain, bukan yang terkait cuma dengan kita saja. Nah,
Dari bacaan yang tadi kita bisa mengerti sebenarnya Yesus mau supaya kita tidak kepo. Mengapa tidak boleh kepo? Ini pertanyaan ini dijawab dengan 3 alasan. Yang pertama, perhatikan waktu Petrus bertanya kepada Yesus, apa yang akan terjadi ya dengan orang ini? Petrus baru tadi dapat mandat dari Yesus bahwa aku disuruh menggembalakan domba. Terus bagaimana dengan ini yang Tuhan begitu mengasihinya? Apakah ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan kepada orang ini ketimbang dengan aku? Pengen tahu, pengen tahu. Apa dia dapat lebih banyak begitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita dapat sesuatu kan kita juga pengen tahu dari orang lain nih. Lu dapat berapa? Lu dapat apa begitu kan? Kita pengen tahu. Cuma mau kepengen tahu, ngebandingin saya dapat apa, kamu dapat apa. Jangan-jangan lu dapatnya lebih banyak ya. Nanti kalau lebih banyak kemudian kita datang sama, lu nggak adil lu. Dia lu kasih begitu banyak, gue kok cuma segini begitu ya. Bisa aja kayak begitu. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Pertama, kenapa nggak boleh kepo? Kalau dari jawaban Yesus ketahuan. Yesus bilang apa? Itu bukan, terus apa kalimatnya? Tetapi engkau, ini terkait dengan kamu diri kamu itu ikut aku. Belum lama ini kan aku sudah nanya sama kamu serius. Sampai 3 kali loh. Apa engkau itu benar-benar mengasihi aku? Kalau iya, aku telah menyiapkan sesuatu memberi kamu kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombaku. Jadi kenapa nggak boleh kepo? Karena kalau kita suka kepo itu jadi kurang fokus mengerjakan tugas bagian kita sendiri. Atau kita nggak fokus menghidupi panggilan Tuhan buat kita. Petrus, kamu masih ingat nggak? Belum lama tadi aku sudah kasih kamu tugas menggembalakan domba. Kalau kamu cuma pengen tahu orang lain punya urusan, bagaimana kamu fokus kerjakan tugas kamu? Banyak orang seringkali nggak mengerjakan tugasnya dengan cukup baik karena suka berpikir atau bertanya ataupun juga melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Nggak fokus mengerjakan apa yang harusnya dia sendiri lakukan. Kemudian dengan kita berbuat seperti itu, kadang kita tadi membanding-bandingkan, kemudian akhirnya kita terpengaruh. Loh kalau dia kok kamu perlakukan gitu boleh, kok kamu biarkan begitu boleh. Ya aku juga dong. Kalau mereka nggak kerja, nggak lakukan tugasnya, kok dibiarinin, aku juga boleh dong. Akhirnya kita nggak fokus mengerjakan tugas bagian kita sebagaimana seharusnya, tetapi menggantungkan semua dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Padahal, kalaupun ada orang lain tidak melakukan kewajibannya, itu bukan urusan kamu. Dan tidak juga membuat kamu bisa jadi dibenarkan karena orang lain melakukan hal itu. Sama seperti kalau Pak Polisi menangkap saya, kemudian berikutnya ada mobil lewat, dibiarkan. Atau sebelumnya kita lihat, polisi membiarkan orang yang melanggar, kemudian kita pikir kita juga boleh dong. Itu melanggar kita ikutin juga. Misalnya jalur busway. Oh iya jalur busway. Ini terutama banyak motor kan. Oke mereka boleh masuk jalur busway. Aku mobil juga boleh dong. Oh itu boleh kok polisi diam aja. Pas kita diberhentiin nih. Gitu kan ya. Dia pikir ini mobil lebih gede dapat daripada motor begitu kan. Lah sekarang terus kita bilang sama Pak Polisi. Pak loh itu kok boleh motor? Secara hukum dibenarkan tidak? Tidak. Karena masalahnya itu motor yang memang harusnya dia melakukannya.
Soal dia nggak ditangkap apa enggak, ya itu bukan urusan kita. Tapi kamu melanggar, aku tangkap. Ya apes dong aku. Ya nggak kenapa gitu loh. Ya kesalahan kita. Kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kita lakukan. Soal orang itu nanti ke depan mau ditangkap apa enggak ya bukan urusan kita. Jadi masalahnya itu kenapa sih nggak boleh kepo? Perhatikan ya. Karena kalau kita suka kepo itu kita bisa kurang fokus. Sementara Allah itu Yesus mau kita fokus mengerjakan bagian kita. Itu sebabnya Yesus menegur Petrus oleh karena sikapnya yang kepo dan memerintahkan dia untuk fokus mengerjakan panggilan hidupnya, yaitu ikut Yesus dan mengembalakan domba-dombanya. Jadi kalau kita nggak usah terlalu kepo dengan siapapun juga, maka kita akan menjadi orang yang bisa menjadi teladan bahwa saya mengerjakan tugas-tugas saya secara seharusnya seperti yang diharapkan oleh Tuhan terhadap diri saya. Dengan demikian nggak peduli orang lain mau lakukan apa tidak lakukan, yang penting saya sudah mengerjakan. Nah, orang Kristen seharusnya juga begitu. Kita nggak peduli dengan lingkungan. Ada banyak orang Kristen yang sering terpengaruh dengan lingkungan. Panggilan hidup kita itu menjadi garam. Garam itu yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Panggilan kita ditetapkan Tuhan menjadi terang. Terang itu membawa pengaruh, bukan yang dipengaruhi. Tidak ada terang dibanding gelap, terangnya kalah. Gelapnya kalah. Terangnya pasti menerangi kegelapan. Tidak ada garam dengan air tawar, kemudian garamnya jadi tawar. Tidak ada. Yang ada airnya menjadi asin. Jadi itulah yang Tuhan inginkan buat saya, buat ibu-ibu, buat kita semua. Bahwa yuk nggak perlu lagi kepo dengan urusan orang lain, tapi fokus. Bukan berarti nggak boleh tahu segala yang terjadi di lingkungan kita, tetapi kalau itu hal-hal yang terlalu membuat kita akhirnya kemudian berlebihan kepengen tahu dan akhirnya tidak fokus dengan urusan kita, itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang kedua, alasan kedua kenapa nggak boleh kepo selain nggak fokus nantinya, bahwa itu berpotensi bisa menjadi gosip. Bisa tersebarnya berita hoak. Bisa menimbulkan berita-berita yang terpelintir. Dan terjadinya kesalahpahaman di masyarakat luas. Kita lihat bahwa tadi di ayatnya yang ke-23, waktu kita baca itu ayat 23 bilangnya apa 23? Tadi kan ayat 20, 21, 22, 23 tuh. Maka apa? Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal Yesus nggak bilang begitu kok. Gara-gara Yesus itu ngomongnya apa tadi? Ya, kalau aku kendaki dia nggak mati sampai aku datang. Ya kan, itu kan kalau seandainya. Itu Tuhan mau katakan itu bukan urusan lu. Gua bilang dia mau mati nanti apa nggak mati atau sampai aku datang dia masih hidup. Sekarang lu nggak perlu tahu, nggak perlu lu pusing. Tapi gara-gara itu bisa terjadi berita-berita yang terpelintir begitu. Kalau kita ngomongin orang lain, maka kita mungkin ngomongnya nggak begitu. Tapi orang lain bisa kemudian terpelintir akhirnya dengan hal yang seperti itu. Dan terjadinya kesalahpahaman, terjadilah kekacauan, terjadilah pertengkaran, terjadilah hal-hal yang menghilangkan damai sejahtera. Padahal panggilan orang Kristen di dalam Alkitab tertera, berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan menciptakan sesuatu kekacauan, keributan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua,
penting agar kita tidak menjadi pribadi yang suka kepoan, maka kita ingat selain nanti jadi nggak fokus, itu berpotensi bisa menjadi berita yang tidak benar. Orang lain kan nggak tahu. Kalau kita sampaikan pesan berantai saja, bisa belum beberapa orang nyampe, udah berbeda. Nyampe sampai ujung, beda dari originalnya. Gitu loh. Kita kemudian bilang, ya itu kan salah dia. Kan saya ngomong awal pertama nggak begitu. Ya akhirnya gara-gara kita, loh kalau memang hal yang harus kita sampaikan, menjadi tugas kita, kita sampaikan, dia kemudian salah berita kayak begitu, ya itu urusan dia. Tapi gara-gara bukan karena urusan kita, urusan orang lain, kita nggak tahu banyak, berita kita minim, sedikit doang, kurang informasi. Tapi kita udah so tahu, kita ngomongin sama orang. Orang lain akhirnya merasa diri kita, informasi yang dia dengar dari kita, apalagi dengarnya dari siapa nih? Wah, dari gembala, wih, oh dari ibu gembala, oh dari majelis. Orang-orang udah pada mulai percaya aja dengan berita begitu. Tapi mungkin kita dapat informasinya sedikit, nggak lengkap, nggak berimbang. Indonesia terkait sekarang berita tentang Israel, miris sekali kita sebagai orang yang tahu berita itu, kita miris, aduh kok kayak gini ya. Indonesia kenapa? Beritanya gitu loh. Cenderung kayak begini, kayak begitu. Gitu. Ada berita yang katanya rumah sakitnya dibom sama Israel. Wah, kejam sekali. Dikutuklah tuh Israel karena ngebom rumah sakit. Banyak korban. Padahal berita yang lainnya lagi menyatakan bahwa si Hamas mau ngebom itu Israel, dia salah sasaran. Kenalah itu rumah sakit. Nah yang kayak gini nggak nyampe. Nyampenya cuma yang si Israelnya doang yang salah melulu. Karena udah miring duluan beritanya gitu. Nah akhirnya kebencian yang seharusnya nggak ada, muncullah berita itu. Dan kita mungkin pemberita-pemberita yang seperti itu nyebarin, orang-orang yang nggak tahu, oh dapat informasi kayak begini, dia pikir itu yang berita yang benar. Akhirnya kita telah terlibat di dalam menyebarkan berita yang salah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa kita nggak boleh kepo? Adalah karena kalau namanya kita suka kepo, dengan kita pengen tahu, akhirnya dengan apa yang kita tahu seperti itu, mungkin kita tahunya dari bukan orang yang aslinya. Ya kita dengar, tadi kita nggak nyampe bisa melihat saksikan langsung. Kita tanya yang orang-orang apa yang telah terjadi? Orang ini mungkin pendatang yang belum juga tahu banyak. Dia udah cerita dengan yakin gitu kan. Nah, saya datang seolah-olah dari TKP, ceritain ke banyak orang. Apa yang terjadi, orang lain nanya gitu. Oh, kita cerita seperti yang diceritain sama dia. Padahal dia juga nggak tahu. Itu kan yang tadi gitu kan. Nah, akhirnya kemudian dengan cerita yang minim, kemudian saya menilai dan menghakimi. Nah, faktor adanya potensi menghakimi. Kita sudah mulai masuk menghakimi orang. Waduh, jahat ya orang itu. Aduh, kurang ajar tuh ya. Oh, begini deh. Belum tentu seperti yang tadi yang saya katakan. Orang kemudian langsung mengutuki Israel. Belum tentu. Coba kalau seandainya negaramu Indonesia tiba-tiba ada orang yang ngebom sampai 5.000 bom tiba-tiba pakai rudal, terus engkau berdiam diri tidak membela diri, kan nggak mungkin. Terus kalau kamu membela diri, kamu yang dipersalahkan, terus yang ngebom dipuji-puji malah dibela. Nah itu kayak gitu. Nah kita sudah mulai menghakimi duluan. Oh ini begini, oh ini mulai begitu dan sebagainya. Nah jadi ada banyak hal praktik yang seperti ini di lapangan. Hari-hari kita jumpai. Orang seringkali mulai menghakimi, mulai memberikan penilaian, penilaian yang sifatnya juga dasarnya berdasarkan informasi yang mungkin bisa keliru. Ya. Nah, ini yang juga menyebabkan kita akhirnya terlibat dalam kesalahan atas tindakan penghakiman karena Tuhan selalu berkata, jangan kamu
menghakimi. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun juga. Apalagi memberikan penilaian di atas informasi yang tidak lengkap dan berimbang. Nah, karena itu bagaimana seharusnya sikap kita? Tadi masih ingat alasan kenapa nggak boleh kepo ada 3. Yang pertama, jadi nggak fokus. Kedua, potensi terjadi gosip, berita hoak ya, berita yang jadi nggak benar. Yang ketiga apa? Bisa berpotensi sikap menghakimi. Hal yang sebenarnya 3 ini tidak boleh kita lakukan. Jadi kemudian apa sih yang seharusnya saya lakukan? Apa? Seharusnya kita bagaimana? Yang pertama adalah ya kita tidak perlu pusing, tidak perlu memusingkan diri dengan hal-hal yang bukan urusan kita. Coba baca, salah satu ibu boleh baca Roma 14 ayat 4. Kita dasarkan ini dari firman Tuhan. Firman Tuhan, Roma 14 ayat yang keempat. Roma 14 ayat yang keempat. Hah? Ayo siapa yang mau bacain? Bu Lastri tadi. Yuk. Iya. Jadi siapa sih kita ini? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Kalau itu hamba kita, itu bawahan kita, dia memang bertanggung jawab urusan kita, dan kita perlu memberikan penilaian terhadap bawahan kita, itu oke. Tapi ini dia nggak ada kaitan dengan kita. Nggak ada. Kemudian kita kepo. Siapa kita katanya? Siapa kamu? Aku tidak pernah memberi kamu hak untuk menghakimi orang lain. Aku tidak pernah memberikan kamu hak untuk mencampuri urusan orang lain. Mau dia berdiri, mau dia duduk, mau dia jungkir balik kayak apa, itu urusannya sendiri, bukan urusan kamu. Gitu. Nah inilah yang seharusnya udah kalau kayak gitu, udahlah kita nggak usah pusing. Begini firman Tuhan, satu simple. Kita seringkali nggak menyadari kita berbuat dosa banyak hal potensinya. Dosanya begini, jikalau engkau tahu yang baik, tidak melakukan, engkau mendingan nggak banyak tahu deh. Udah tahu yang baik harus gimana, terus nggak lakukan, jadi dosa. Ya, dosa lagi. Nggak ketara kita bikin dosa. Kita nggak merasa kayaknya aku bener, aku kapan bikin dosa. Kalau engkau sudah tahu yang baik, engkau nggak lakukan yang baik itu, udah dosa. Udah dosa. Jadi yuk kita fokus sekali lagi. Karena fokus itu penting gitu loh. Nah, kita berhemat, jangan nebar dosa, jangan bikin dosa. Banyak potensi buat kita jadi dosa. Dosa itu nggak harus curi ayam orang lain. Nggak harus berbuat kejahatan ini dan itu. Ada rumusan dosa yang mengerikan, yang seringkali bisa terjadi pada semua orang. Yaitu tadi, kalau kamu sudah tahu yang baik nggak lakukan, udah bikin dosa. Jadi tadi tidak perlu memusingkan diri dengan hal-hal yang bukan urusan kita. Tugas kita fokus kerjakan bagian kita. Biar Tuhan menilai diri kita bahwa kita adalah sudah menjadi hamba yang baik. Yang kedua, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Yang kedua begini, menyadari bahwa Yesus mengenal diri kita melebihi siapapun juga.
Yesus kenal setiap orang melebihi siapapun juga. Kadang-kadang kita merasa sok tahu, sok tahu. Kalaupun saya tahu tentang Kokoy, maka sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya saya tahu tentang Kokoy, pengetahuan saya tidak lebih bagus dari Kokoynya sendiri yang punya diri sendiri. Siapa yang tahu? Dalamnya laut dapat diduga. Dalam hati siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Ada orang yang kita pikir, lakukan kayak gitu. Belum tentu dia bermaksud mau lakukan yang kayak gitu. Tapi kita sudah melakukannya, menilainya seperti kayak apa. Jadi kembalikan ke Tuhan yang Maha Tahu. Menyadari bahwa Tuhan mengenal. Dia kenal saya, dia kenal kita sekalian. Yuk baca, salah satu ibu lagi baca. 2 Timotius 2 ayat 19 bagian B saja. Yuk, 2 Timotius 2 ayat 19 bagian B. Dasar firman Tuhannya ada. Yuk, apa? Simple kok, gampang aja, yang gampang ya. 2 Timotius 2 ayat 19 bagian B-nya ini berkata cuma itu doang ya. Tuhan, itu yang bagian B-nya ya. Yang pertamanya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal. Iya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu dan dialah yang paling tahu. Enggak cuma di luar tapi di dalamnya. Ada Ibrani yang berkata tidak ada yang bisa tersembunyi di mata Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan apapun juga di mata Tuhan. Tuhan tahu semua telanjang di mata Tuhan. Jadi Tuhan yang paling tahu. Jadi Tuhanlah yang paling benar. Tuhanlah yang paling mengenal. Jadi jangan pernah merasa saya lebih tahu daripada orang itu sendiri atau orang lain. Kebenaran kita cuma sifatnya maksimal tuh 50%. Jadi 50%-nya kebenaran itu punya yang punya dirinya. Dia punya hak untuk menjelaskan, dia punya hak untuk mengklarifikasi, karena apa yang ku maksud, apa yang ku pikir, apa yang ku mau, engkau kan tidak tahu. Dan yang paling tahu, semua yang tidak kita tahu, lengkap adalah Tuhan. Karena itu, maka nggak perlu kepo, nanti saya bisa dibuat jadi salah. Dan yang terakhir, bahwa kita harus menyadari bahwa seharusnya kita tidak kepo itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita percaya Yesus berdaulat atas hidup setiap orang. Ia yang paling tahu apa yang terbaik bagi semua orang. Ya, aku kan pengen tahu tentang dia, barangkali ada hal yang bisa aku lakukan. Nggak perlu seperti itu. Ada Tuhan, ya kan, yang berdaulat atas setiap kehidupan saya dan orang itu. Dan dia paling tahu buat saya dan buat orang itu. Jadi kita nggak perlu pusing lagi yang tadi pertama, nggak perlu pusing dengan hal yang bukan urusan. Kemudian yang kedua, bahwa kita sadar bahwa Tuhanlah yang paling mengenal. Kita mengenal orang itu cuma sebagian. Dan yang ketiga, Tuhan punya kedaulatan. Dia yang berhak, dia yang berdaulat, dia yang paling tahu apa yang terbaik. Kita cuma bisa membantu sekian, ya, tetapi Tuhan jauh bisa lebih membantu lebih daripada kita. Yeremia 29 ayat 11 ayat hafalan yang sangat terkenal yang berkata bahwa aku ini mengetahui, kata firman Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan yang paling tahu. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa. Apa yang direncanakan Tuhan. Kenapa ini boleh terjadi begini? Kenapa boleh begitu? Ingat, Ayub suka diprotes kan?
teman-temannya datang dari jauh-jauh, kemudian berpikir, Ayub, wah kau ini sudah bikin dosa besar apa sehingga engkau bisa jadi kayak begini. Ini teman-temannya kepo nih. Teman-temannya suka menghakimi nih. Teman-temannya berpikir Ayub berdosa besar nih. Padahal Ayub tidak melakukan hal yang seperti yang disangkakan. Tuhan membela Ayub, memarahi orang teman-temannya itu. Karena sikap daripada teman-teman yang salah. Padahal Tuhan berdaulat atas hidup Ayub. Tuhan juga paling tahu apa yang seperlunya diperlukan oleh Ayub. Sehingga kita bisa lihat bahwa pada akhir kehidupan Ayub, pembelaan Tuhan nyata. Bahkan Ayub setelah lulus melewati proses Tuhan, dia mendapatkan imbalan 2 kali lipat. Jadi Tuhanlah yang paling tahu. Tuhanlah yang paling tahu juga apa yang terbaik buat kita. Jadi yuk kita inti dari semua yang tadi disampaikan cuma satu. Kalau diperas, fokus pada diri sendiri. Fokus mengerjakan bagian kita. Berusaha jadi yang terbaik di mata Tuhan agar berkenan kepadanya. Dan kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, maka kita diberkati. Kita menjadi orang yang disayang Tuhan. Dan segala yang terbaik pasti Tuhan telah rancangkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit diri. Katakan lewat pujian, mataku tertuju padamu.